150 orang menatapku dari tangga gereja. Organ mulai mengalun pelan, bunyi not-notnya seperti jarum jam yang berjalan, menandai saat yang seharusnya suci. Di depanku, putriku, Elena, menutup pintu sedikit lebih tegas daripada yang perlu, tanpa ragu menyisakan celah kecil untukku melihat ke dalam. Wajahnya dingin, bibirnya kaku. Ia mencondongkan badan, menatapku seperti orang yang menilai barang bekas di pasar loak, lalu berkata dengan nada yang membuat suara organ pun seakan memudar. "Tidak ada tempat untukmu, Ibu." Kata-katanya jatuh seperti batu keras di danau sepi. Gelombang pertama adalah malu. Rasa terbakar di pipi, telinga memerah, semua orang yang kupandang tampak berhenti bernapas. Gelombang berikutnya datang lambat, lebih berat, pengkhianatan. Bukan hanya karena ia menolakku, tetapi karena aku yang selalu menaruhnya di atas meja makan ini, memandikan anak-anaknya dengan kasih sayang, menutup rapat pintu malam ketika dia pulang lelah, dan yang paling pahit, aku yang menandatangani cek, memesan nasi tumpang, menyewa gedung, dan menyiapkan segala sesuatu untuk hari baptisan cucuku, Santi. Aku berdiri di sana dengan gaun yang kupilih khusus untuk acara ini. Gaun itu bukan sekadar kain, ia penuh memori. Mutiara di leherku adalah warisan Roberto. Dia yang selalu bilang mutiara itu mengingatkanku pada keteguhan. Lapisan demi lapisan, diciptakan karena tekanan, akhirnya indah dan tak tergantikan. Aku mengingat tanganku yang pernah menguleni adonan pagi-pagi buta, aroma roti yang memenuhi toko di sudut jalan, kopi pahit yang kami minum bersama saat baru membuka etalase. Kenangan itu bergulung seperti tepung yang berterbangan di dapur. Di antara para tamu, ada wajah-wajah lama, pelanggan yang dulu selalu menaruh pesanan syukuran di toko kami. Ibu-ibu gereja yang membantu mengundang jemaat, beberapa kawan dari pasar. Mereka menatapku, beberapa dengan mata prihatin, beberapa dengan penasaran yang sulit disamarkan. Elena berdiri di pintu, seperti pengawal yang menegakkan perintah, membiarkan seleksi. Hanya tamu tertentu yang boleh masuk. Mereka membuat daftar tamu yang penting, katanya. Keluarga inti, tersisih. Aku bisa saja menangis, aku bisa saja berteriak. Itu semua mungkin akan menjadi tontonan yang dramatis, dan mungkin lama-lama orang akan membelaku. Tetapi aku bukan wanita yang hidup dari drama. Aku hidup dari adonan yang mengembang karena kesabaran. Aku belajar menumbuhkan hal-hal yang berharga dengan kerja keras, bukan gertakan. Jadi aku menarik napas, merapikan kain gaunku, menyesuaikan mutiara di leher, dan menjawab dengan suara yang lebih tenang dari yang kurasakan. Kalau begitu, biarkan pintu itu menjadi pilihanmu, Elisa. Elena, aku masih ingat bagaimana dulu ia kecil. Rambutnya seperti selimut hitam yang kusisir sebelum tidur. Bereaksi seperti yang orang tua takutkan melihat di wajah anaknya. Tidak ada raut penyesalan. Ia hanya menegakkan dagu. Marcos, menantuku, yang selalu terlihat licin seperti kertas lilin saat ingin menutupi kebenaran, berdiri di belakangnya memandangku seperti melihat papan cek kosong yang belum terisi. Ia tahu aku yang mengurus semua pembayaran. Ia tahu kemana arus uang itu mengalir. Ia juga tahu, atau setidaknya percaya, bahwa tanpa uangku hari ini tidak akan terjadi pesta penghormatan itu. Di dalam dada ada sesuatu yang lebih kuat dari malu dan pengkhianatan. Kehendak. Bukan kehendak yang datang dari marah tak terkendali, tetapi kehendak seperti lembaran plastik yang menutup roti hangat agar tetap lembut, melindungi warisan yang kupikul sepanjang hidupku. Aku mempelajari cara berkelahi di dunia yang tak memberi ruang kepada perempuan tua. Perjuangan kami bukanlah sumpah besar penuh kata-kata manis. Itu tentang tindakan yang diam-diam dirancang di meja makan sambil menunggu roti mengembang. Ingin tahu apa yang kulakukan? Tetap di sini. Aku mengatakannya dalam hati, lebih kepada diriku sendiri, tetapi seakan menaruh undangan ke semua yang sedang menyaksikan. Aku memantapkan langkahku menjauh dari pintu itu, menuruni anak tangga dengan gerak yang tenang, dan menyusuri lorong samping gereja yang biasanya dipakai untuk keluar masuk staf. Orang-orang berbisik, beberapa wanita menutup mulut mereka dengan lengan. Namun aku tidak akan memberi mereka adegan. Aku punya hal-hal yang harus dirapikan. Kilas balik datang sendirinya seperti aroma kayu manis di pagi hujan. Roberto dan aku memulai semuanya dari sebuah meja kecil di belakang rumah. Kami tidak lahir dari keluarga kaya. Roberto adalah pria dari desa yang mempelajari teknik membuat roti dari neneknya. Kami menjual roti pertama itu dari ember bekas, lalu laci pertama yang kami beli. Ketika toko pertama terbuka, ia menepuk punggungku dan berkata,
Kita akan meninggalkan sesuatu yang lebih dari roti, Carmen. Kita akan meninggalkan integritas. Kata-katanya menempel seperti gula pada kue. Kami menabung, menolak pinjaman besar, bekerja hingga tangan kami retak. Ketika Roberto pergi, mati mendadak karena penyakit yang mencuri nafasnya, kami berdua tidak lagi ada, kecuali warisan dari kerja keras itu. Toko yang kini berbau ragi, sebuah rumah kecil yang lunak di musim hujan, dan beberapa buku rekening yang kubawa sebagai prasasti hidup. Itu yang kuberikan kepada Elena. Bukan hanya uang, tetapi contoh dan tempat untuk belajar bekerja. Aku mempekerjakannya ketika ia masih remaja. Aku memberinya kunci, mengajari cara meracik adonan, menuliskan namanya di buku gaji. Tapi di balik kunci itu, aku juga menaruh tanggung jawab. Tanggung jawab yang lalu berubah menjadi tuntutan ketika kekuasaan bertemu dengan kesempatan. Ketika ia menikah dengan Marcos, segalanya berubah perlahan. Ia semakin mengandalkan suaminya untuk urusan keuangan, mendengarkan saran-saran yang membuat aku, yang membangun ini dari bawah, terlihat seperti beban yang harus diolah. Aku pulang ke rumah pada sore itu setelah berdiri di depan gereja. Aku duduk di meja makan, membuka laci tempat aku menyimpan dokumen penting seperti cek lama dan beberapa perjanjian. Jantungku berdetak cepat, tetapi pikiranku jelas. Aku punya aset atas namaku, rumah, toko, kendaraan, dan kontrak-kontrak yang terdaftar di notaris. Aku punya buku rekening dengan tanda tanganku. Dan yang penting, aku punya jaringan. Selama bertahun-tahun aku telah menyimpan lebih dari adonan. Aku menyimpan hubungan. Dengan pelanggan, dengan pembukuan, dengan Pak Mendes, akuntan yang menaruh respek kepada cara kami membangun usaha ini. Aku menelpon Pak Mendes dari ruang tamuku. Suara di seberang memberi respons yang sejuk dan terlatih. "Bu Carmen," katanya. Suara ibu terdengar terkejut. "Ada apa?" "Aku butuh bantuan, segera," kataku. "Batalkan otorisasi kartu yang kuberikan untuk pembelian gedung. Periksa siapa saja yang mempunyai akses. Dan siapkan salinan perjanjian yang ada atas nama toko dan atas namaku." "Baik Bu, akan kusiapkan. Kita juga perlu bertemu, notaris mungkin, untuk memastikan perubahan apa yang bisa segera diterapkan," jawabnya. Nada suaranya memberitahu aku bahwa ia tidak akan meminta alasan panjang. Orang-orang yang menghormati proses melihat bukti bukan rasa. Aku juga menemui notaris. Ia adalah perempuan yang kukenal sejak lama, pernah menandatangani akta sewa pertama untuk toko kami. Notaris itu, yang bernama Ibu Lestari, menyentuh kertas-kertas itu seperti seseorang yang merawat buku tua. "Kita bisa mengubah penandatanganan, menambahkan klausul perlindungan untuk waris," katanya. Aku mendengar kata-kata itu, tetapi aku menahan diri dari detail teknis. Ini bukan waktu untuk menyebarluaskan resep hukum di meja makan. Ini waktu untuk bertindak. Rencana pertama adalah sederhana. Hentikan aliran uang yang memungkinkan acara tanpa koordinasiku. Aku membatalkan otorisasi kartu yang digunakan untuk pembayaran gedung. Aku meminta bank menandai transaksi yang luar biasa. Aku mengatur pertemuan singkat dengan para sahabatku, perempuan-perempuan yang selama ini kupanggil Leonas. Bukan karena kami ganas, melainkan karena kami berani. Karena di antara kami ada yang pernah bangun toko sendiri di tengah badai ekonomi. Teresa yang mengelola butik kecil, Matilda yang pemilik kafe favorit kami, dan Sofia yang menata acara gereja sejak lama. Mereka datang dengan membawa secangkir teh dan suasana perang yang lembut. Di kedai kecil itu kami membahas langkah-langkah praktis, notaris, pertemuan dengan pengacara, bagaimana merapikan dokumen, dan yang paling penting, bagaimana menjaga agar tindakan kami tetap berkelas namun teguh. Tidak ada yang memuji pembalasan, tidak ada rencana untuk mempermalukan Elena. Kami fokus pada perlindungan aset dan martabat. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada publik, Carmen," kata Teresa menaruh tangan di atas tanganku. "Kamu sudah membuktikannya sepanjang hidupmu." Sore itu, Matilda menaruh amplop berisi target kontak, nomor pengacara yang pandai dalam kasus-kasus keluarga, notaris cadangan, dan yang mengejutkanku, nomor Dr. Arango, seorang psikiater yang terkenal netral. "Bukankah kita tak ingin ada klaim bahwa ibu sudah tidak sadar?" Matilda bertanya. Ada bisik sinis di antara kami yang memahami. Di beberapa keluarga, ketika konflik memanas, ada taktik memojokkan lansia dengan tuduhan tidak kompeten secara mental. Aku tertawa kering. "Bagus," kataku. "Jika itu yang mereka rencanakan, kita akan menutup pintu itu sebelum mereka mengetuknya." Hendak menutup pintu memang tidak mudah. Ada seluk-beluk administrasi yang harus diurus. Mengganti signatori, menarik tanda tangan kuasa, menempatkan first starings. Bukan istilah legal yang kupahami secara teknis, tetapi gagasan tentang menempatkan perlindungan sementara pada aset. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memancing tuduhan. Kami menata segalanya di meja kecil di kafe itu seolah menyiapkan resep kue yang rumit. Sedikit ini, sedikit itu, uleni sampai kalis. Sementara itu, kabar mengenai penolakan di pintu gereja menyebar. Telepon berdering dengan pesanan roti, pesan dukungan dari tetangga, dan beberapa pesan penuh amarah dari pihak keluarga yang lain. Elena menelpon beberapa kali, aku tidak mengangkat. Ia mengirim pesan panjang yang isinya campuran penyesalan yang tampak palsu dan tuntutan.
Ia menulis bahwa ia dan Marcos telah merencanakan acara itu dengan tamu tertentu demi kehormatan keluarga baru mereka. Ia menuduh aku tidak memahami etika sosial yang baru. Aku membaca pesan-pesan itu, menyimpannya seperti roti yang menunggu oven, dan membalas dengan satu kalimat yang sederhana. Kita bicarakan nanti. Satu hal yang membuat darahku mendidih adalah ketika aku tahu mereka mencoba memanipulasi opini publik. Mereka menuliskan undangan khusus untuk kerabat tertentu, menyingkirkan beberapa keluarga besar dari daftar, padahal aku telah menanggung biaya. Bukan soal biaya saja, ini soal pengakuan. Ketika seseorang menyingkirkan ibunya dari pintu rumah Tuhan, itu adalah tanda yang mencoba merendahkan seluruh sejarah sebuah keluarga. Langkah-langkah berikutnya adalah teknis, dan aku menikmatinya dengan cara yang membuat hatiku tenang. Aku mendandatangani formulir di bank, mengisi surat kuasa yang menarik akses tertentu dari Marcos, dan menunjuk 2 saksi yang dapat menegaskan bahwa aku sadar sepenuhnya dengan keputusan ini. Pak Mendes membantu dengan menyiapkan laporan keuangan ringkas yang menunjukkan aliran dana terakhir, bukti yang nyaman untuk menunjukkan bahwa uang itu memang berasal dari perusahaanku, bukan dari dompet suaminya. Kita perlu bukti tertulis. Dunia menghormati tanda tangan lebih dari emosi. Ada satu langkah yang aku ambil sendiri, yang mungkin terlihat kecil namun sangat perih bagiku. Aku mengalihkan sebagian dana yang sebenarnya diperuntukkan untuk pesta ke sebuah rekening aman untuk Santi, nama cucuku. Rekening itu bukan tentang menutup pintu bagi Elena, melainkan memastikan bahwa warisan yang kubangun tidak dilebur untuk pertunjukan yang merendahkan keluarga. Mendirikan semacam trust sederhana yang menjamin dana untuk pendidikan Santi terasa seperti menaruh roti pertama di rak agar anak-anaknya memiliki bekal untuk masa depan. Aku memberitahu diri sendiri, ini bukan tentang hukuman. Ini tentang investasi ke martabat cucuku. Malam itu ketika rumah sunyi dan kukumpulkan beberapa berkas di meja kerja, ponselku bergetar. Ada pesan dari seorang sumber anonim yang mengatakan bahwa mereka telah melihat Marcos berbicara dengan seseorang dari layanan ambulans swasta. Di pesan itu juga tertulis nama seorang dokter yang tidak kukenal. Dokter yang konon ia hubungi untuk intervensi cepat. Jantungku berdebar, tidak karena rasa takut pada nama itu, tetapi karena pola yang mulai terlihat. Ketika orang mulai merencanakan sesuatu yang melibatkan ambulans dan dokter, itu bukan tentang perawatan. Itu seringkali tentang paksaan. Aku tidak mudah panik. Aku belajar merespons, seperti ketika roti mekar tidak sempurna. Kita perbaiki adonan. Kita atur panasnya. Aku menaruh ponsel di meja, membuka laci tempat aku menyimpan perekam kecil. Alat sederhana yang kupakai kadangkala, ketika ada ketidakpastian dalam bisnis, untuk merekam pesanan atau klaim verbal. Aku menaruhnya di saku gaun, seperti menyimpan doa kecil. Aku menelpon pengacara yang direkomendasikan teman-teman. Jangan lakukan hal ekstrim, kata pengacara itu melalui telepon dengan nada yang tenang. Tetaplah di tempat yang aman. Kalau ada yang datang dengan niat memaksa, catat semuanya. Sekali lagi, bukan instruksi rinci yang ingin kubagikan pada siapapun yang mendengar cerita ini. Hanya kenyataan bahwa aku menyiapkan langkah-langkah, agar tidak jadi korban dari taktik kotor. Sehari demi sehari, aku melihat 2 wajah Elena. Anak yang pernah aku ajarkan mengaduk adonan, dan perempuan yang kini terpikat oleh aura manipulasi suaminya. Ada celah di antara keduanya yang kurasa masih bisa dijahit. Namun sebelum itu, aku harus melindungi dirinya sendiri dan cucuku dari keputusan yang dibuat di belakang punggungku. Kita berbicara tentang menutup akses, bukan menutup cinta. Tentang menempatkan batas agar cinta tidak disalahgunakan. Tidak ada nyaungan kebencian, tidak ada tampilan penuh mawar. Hanya perintah yang lembut. Aku memberi kesempatan padanya untuk belajar tanggung jawab kembali, bukan hanya menikmati hasil. Ia menerima perintah itu meskipun dengan raut yang kasar. Aku melihat bagaimana ia bergelut di antara kebanggaan dan kemarahan. Beberapa minggu berlalu, dan hal-hal kecil berubah menjadi tanda-tanda pengerjaan yang lebih besar. Elena belajar mengatur stok. Ia tenggelam dalam jadwal yang membuatnya mengerti kelelahan yang kukenal. Suatu hari mesin pembuat adonan macet. Gru panik. Tanpa pikir panjang, Elena berdiri di depan mesin, menyusun ulang bantalan, memeriksa sabuk penggerak, dan menemukan solusi sementara. Sebuah gerakan yang setara dengan menyelamatkan roti dari gosong. Saat mesin kembali bergemuruh, ada keheningan singkat. Beberapa orang bersorak kecil.
Wajah Elena berubah dari marah menjadi sesuatu yang baru, kebanggaan yang tersembunyi. Perlahan-lahan, benang-benang yang kusulam mulai menyatu kembali. Namun bayangan rencana Marcos tidak pernah hilang. Ia mengontak beberapa kolega lama yang punya hubungan di luar kota, berusaha mengalihkan perhatian agar kasus lama tak menjadi penghalang. Aku tahu ia mengumpulkan bukti dan mungkin mencoba menyiapkan pembelaan. Taktiknya adalah membalik narasi. Menggambarkan aku sebagai orang yang histeris, tidak stabil, atau terlalu protektif. Dunia kadang menerima narasi itu dengan lebih mudah daripada kebenaran. Di antara urusan-urusan itu, aku menyusun bukti. Telepon yang menjengkelkan dari nomor tak dikenal kubiarkan berdering, lalu kubiarkan perekam-rekam. Pesan suara yang mengancam kubiarkan tersimpan. Aku menyalakan kamera di pintu depan rumah. Bukti bukanlah balas dendam, ia adalah perlindungan untuk memastikan sejarah tidak direkonstruksi sesuka hati. Ketika Antonio, salah satu pekerja lama yang setia, datang dan berkata, "Bu, saya mendengar Marcos bicara dengan seseorang tentang membawa ambulans. Aku menyuruhnya mencatat waktu, nama dan apapun yang ia ingat. Ia melakukannya dengan setia, menuliskan dalam buku kecil seperti tukang pos yang menandai surat kiriman." Satu malam, ketika langit penuh bintang dan angin membawa aroma roti dari pabrik ke halaman rumah, ponselku berdering lagi. Kali ini, suara di seberang adalah sopir ambulans yang menelpon secara tidak langsung, memberitahu bahwa ada permintaan simulasi layanan. Sebuah tawaran samar yang untukku terasa seperti lonceng peringatan. Aku menutup telepon, memandang keluar jendela, dan berbisik pada diri sendiri bahwa aku tidak akan jadi korban drama yang disusun orang lain. Aku memegang rosario kecil di saku, bukan karena aku membutuhkan jawaban ilahi instan, melainkan karena itu membuat napasku lambat dan teratur. Malam-malam berikutnya aku tidur, tetapi dengan satu mata terjaga. Aku tidak takut pada bayang-bayang. Aku takut kalau aku membiarkan bayang-bayang itu menggantikan masa depan cucuku. Aku menemukan ketenangan lewat gerakan yang sederhana. Menulis daftar tindakan, menelpon satu persatu kontak yang kubutuh, mempersiapkan korespondensi resmi. Perencanaan bukanlah hal yang membesarkan ego. Ia adalah cara untuk menunjukkan pada dunia bahwa orang tua punya martabat dan pilihan. Ketegangan memuncak ketika seorang teman lama, Don Pepe, datang dan duduk di depanku dengan tangan yang kasar, berlubang-lubang, bukti dari puluhan tahun bekerja sebagai tukang roti. "Kamu telah membuat roti untuk setengah kota, Carmen," kata dia, menepuk punggung kursiku. "Sekarang waktunya kamu membuat batas. Jangan biarkan orang menganggap remehmu." Yang kupikirkan bukan soal siapa yang diundang, jawabku jujur. Ini soal penghormatan atas apa yang kita bangun. Ia mengangguk tanpa perlu banyak kata. Kami berdua tahu harga sejati dari kata bangun. Kita tak akan menyerah pada tipu daya yang mencoba mencuri nama kita. Kemudian pada suatu Rabu pagi, telinga dan mata hukum mulai bergerak. Aku menerima telepon singkat dari pengacara yang memberi saran. Jika ada upaya membawa ambulans atau membuat dokumen medis yang meragukan untuk menahan ibu secara paksa, segera hubungi kami dan simpan semua rekaman. Jangan biarkan siapapun masuk tanpa identifikasi, katanya. Instruksi itu memberi rasa aman, tetapi juga menyeratkan kemungkinan tindakan yang jauh lebih gelap dari sekadar pertengkaran keluarga. Aku menelan secangkir kopi, lebih pahit dari biasanya, dan menatap daftar tugas yang ada di mejaku. Saat aku menatap daftar itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Pertarungan ini telah melampaui sebuah acara baptisan. Ini adalah soal siapa yang akan menentukan narasi keluarga, siapa yang akan menjaga warisan kerja keras dari generasi ke generasi. Aku bukan tahan banting karena aku bisa memukul balik. Aku tahan banting karena aku tahu kapan harus menutup oven, kapan harus mengangkat loyang, dan kapan harus membiarkan remah-remah itu menjadi dasar sesuatu yang lebih besar. Di luar, kota terus bergerak. Mobil, tukang sayur, anak-anak berlari. Di dalam rumah, rencana kami bergerak juga, lambat tapi pasti. Aku memperbaiki dokumen, menata bukti, memanfaatkan jaringan Leonas yang tak segan menutup celah-celah yang mungkin dipakai orang lain untuk menyingkirkanku. Aku menaruh nama-nama yang bisa dipercaya di sampingku, saksi yang pernah melihatku bertransaksi, karyawan yang tahu bagaimana kami mengelola toko, dan orang-orang yang bisa mengonfirmasi bahwa aku sadar dan bertindak di atas kesadaranku sendiri. Namun aku tahu ada garis tipis yang bisa dilintasi oleh seseorang yang kehilangan kontrol. Jika mereka memilih cara yang salah, menggunakan ambulans, dokter palsu, atau upaya lain yang menodai martabat, aku tidak akan menjadi korban dari drama itu. Aku tidak akan membiarkan rumah Tuhan menjadi panggung untuk merendahkan ibunya sendiri. Tetapi aku juga tahu bahwa konfrontasi terbuka bisa membuat luka lain lebih sulit disembuhkan. Anak yang terhina bisa menjadi anak yang menutup diri lebih dalam. Disinilah cerita ini berada. Ketika aku menutup babak awal dari permainan catur yang tak kusangka akan ku bermain di usia senjaku. Aku menata bidak, menempatkan kuda, menyiapkan rencana. Tidak ada jawaban instan, tidak ada langkah sempurna, hanya strategi yang dibentuk oleh pengalaman,
solidaritas perempuan yang kuat, dan tekad untuk menjaga martabat keluarga serta masa depan cucuku. Malam itu, ketika aku meletakkan tangan di atas mutiara yang masih terasa hangat dari tubuhku, aku berkata pada diri sendiri, ini bukan tentang menang. Ini tentang memastikan bahwa ketika cucuku Santi kelak belajar menghargai apa yang dimiliki keluarga ini, ia tidak mempelajarinya dari buku cerita, tetapi dari contoh yang nyata. Ketegasan tanpa kebencian, perlindungan tanpa balas dendam, dan kerja keras yang tak pernah padam. Keesokan paginya, udara terasa lebih tegang dari biasanya. Aku belum sempat menyingkap tirai saat telepon berbunyi lagi. Nomor yang sama, suara yang tak ku kenal, dan nada yang membuat nafasku seketika menegang. Kami diminta untuk membawakan ibunya ke rumah sakit karena kondisinya tak stabil, ujar seorang pria yang mengaku dari layanan ambulans. Aku tahu tipu daya ketika ia mengetuk pintu. Ada pola dalam kebohongan, langkah yang sama, aroma yang sama dengan rencana-rencana curan yang pernah ku genggam. Mereka tak sekedar ingin mengambil jarak, mereka ingin mengambil kendali. Aku tidak panik. Itu bukan sifat yang datang karena keberanian, melainkan karena pengalaman. Aku ingat kata-kata Roberto, jangan biarkan orang lain menuliskan ulang sejarah kita. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menutup telepon dan mencabut perekam kecil dari saku lemari. Alat itu, yang kupakai untuk merekam pesanan besar atau perselisihan usaha, kini menjadi saksi kecil di tengah badai. Kucatat nomor yang menelpon, kubuka daftar kontak pengacara, dan kulakukan satu tindakan yang sederhana namun menentukan. Aku menyalakan ponsel, membuka kamera, dan mulai merekam. Ketika bel rumah berbunyi beberapa jam kemudian, suara di luar adalah mesin yang tak asing, deru ambulans. Hati seketika menciut. Dari jendela aku melihat dua pria berpakaian seragam, setelan medik setengah resmi, dan seorang pria lain yang kukenal, Marcos. Mereka tampak rapi, terlalu rapi untuk sesuatu yang baik. Di belakang Marcos, ada satu orang berpakaian seperti perawat, dan satu lagi yang memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Varela. Ia bersuara lembut, mencoba menunjukkan simpati yang dibuat-buat. Ibu, kami di sini karena laporan keluarga, perlu pemeriksaan kecil saja. Suaranya seperti minyak yang dilumurkan pada kunci yang bacat, licin, dan menyamarkan tujuan sebenarnya. Ku pancing mereka. Siapa yang memberitahu kalian? Tanyaku dari ambang pintu, tak membuka lebih dari itu. Suara organ gereja tadi masih terngiang, tetapi malam itu yang menempel adalah ketidakadilan yang mencoba menabrak hidup kami. Marcos melangkah maju. Wajahnya yang biasa tampak mahal kini terlihat kusut. Kami hanya ingin memastikan kondisi ibu, katanya. Ada beberapa tamu yang khawatir. Ia menatapku seolah menunggu rasa syukur. Kalau memang ada masalah, telepon keluargamu, bukan mengerahkan orang asing. Suaraku tenang, namun aku ingin ia tahu bahwa aku tahu aturan permainan. Aku sudah menyiapkan jalur, telepon pengacara, polisi bila perlu, dan, yang paling penting, rekaman. Tanpa menunggu, aku menekan tombol rekam di ponselku. Suara berdetak lembut, namun nyata. Aku merendahkan diri sementara untuk menjaga posisi strategis. Dr. Varela melangkah lebih dekat dan mencoba memegang pergelangan tanganku. Sentuhan itu bukan kehangatan, itu usaha mengambil alih. Seketika aku menarik tangan dan menaruh ponsel di atas meja, sehingga kameranya mengarah ke wajah mereka. Ada saksi di dalam rumah ini, kataku. Kami sudah merekam percakapan. Boleh kalian tunjukkan identitas resmi dan surat rujukan dari rumah sakit. Suara itu membuat Dr. Varela berubah sedikit. Muka yang tadinya berwajah prihatin kini menegang. Marcos tak suka. Ia menaikkan suaranya sedikit, mencoba menampilkan kekuasaan yang tak dimilikinya. Ibu, jangan membuat adegan. Ia mendesah. Kami hanya ingin yang terbaik. Apa definisi terbaik menurutmu? Tanyaku. Membawaku ke tempat yang tak ku ketahui, menandatangani dokumen yang mungkin mematikan keputusan seorang tua untuk dirinya sendiri. Siapa yang memberi kalian kuasa? Ia tak bisa menjawab. Yang bisa ia lakukan adalah memberi isyarat pada Dr. Varela, yang mulai membuka kotak kecil berisi peralatan medis. Aku melihat itu sebagai petunjuk bahaya. Aku merekam setiap gerak, setiap kata. Dalam kondisi yang penuh tekanan, bukti paling kuat adalah apa yang terekam. Ucapan mereka, janji mereka yang samar, dan sikap Marcos yang berusaha menunjukkan kontrol atas diriku. Ketika Dr. Varela mengulurkan sebuah kertas dengan tulisan samar yang menyerupai surat rujukan, aku menahan napas. Bisa saya lihat identitas dan nomor izin praktikmu? Tanyaku. Ia ragu, tersenyum kaku, mencari alasan untuk mengalihkan perhatian. Ini perahu yang bocor, bisikku pada diriku sendiri, dan aku tidak akan menenggelam. Sebelum situasi menjadi lebih kacau, aku menekan tombol di telepon untuk panggilan darurat. Suara operator pria di seberang menenangkan. Kami akan mengirim petugas. Tetap di tempat yang aman dan jangan biarkan siapapun memaksa Anda, katanya. Ada kekuatan dalam suara yang mewakili hukum. Ia mengangkat sedikit beban yang menempel di pundakku.
Kusadari, meski aku tua, aku tak sendirian. Di luar sana ada jaringan yang lebih besar. Pengacara yang kukontak, polisi yang siap datang, dan kawan-kawan yang sudah tahu cara menghadapi badai semacam ini. Marcos melihat tanda-tanda itu. Ponsel di tanganku, rekaman yang berjalan, nomor-nomor yang sudah tersambung. Ia panik, dan dari kepanikannya muncul tindakan yang lebih kasar. Ia mencoba menghalangiku dengan lengan, berusaha mendorongku masuk ke dalam kamar. Sekali lagi, tangan itu kubuat lepas. Orang-orang itu mencoba memasang sarung tangan hijau. Gambarannya seakan legal dan medis menyatu, namun yang kurasakan hanyalah ancaman. Tepat saat ketegangan memuncak, bunyi sirene polisi terdengar di kejauhan. Marcos melirik ke arah suara itu dan seakan melihat kartu yang jatuh dari tangannya, ia memilih untuk pergi. Ia melangkah cepat menuju mobilnya, menarik Dr. Varela dan supir ambulans yang samar itu masuk, dan mereka melaju. Ketika pintu mobilnya menutup, aku bisa melihat wajahnya di sana. Jutaan rencana yang tiba-tiba runtuh. Ada rasa kemenangan kecil yang tak dirayakan. Di dalam rumah air mata menetes pada pipi yang harus kukeringkan sendiri. Polisi datang tak lama kemudian. 2 perwira masuk dengan perlakuan profesional. Mereka mendengarkan ceritaku, memeriksa rekaman yang kusajikan, dan mencatat secara teliti. Bapak Ibu, kami akan mengambil pernyataan dan memeriksa identitas orang-orang yang tadi, kata salah satu perwira. Mereka juga meminta untuk melihat kamera rumah yang merekam kejadian di teras. Semuanya berjalan sesuai prosedur yang kukenali sejak aku pernah menjadi saksi dalam kasus kecil di lingkungan. Ada rasa lega ketika otoritas bertindak. Tetapi aku sadar, ini baru permulaan. Hukum membutuhkan waktu dan kebenaran harus diuji. Dalam beberapa hari berikutnya, nama Marcos mulai beredar dalam percakapan lain. Ada laporan tentang telepon-telepon yang dimatikan, ada kontak-kontak yang menghilang, dan tawaran-tawaran kerjasama yang dicabut. Reputasinya yang semula tampak enggan untuk kukritik mulai retak. Teman-temannya yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap kepura-puraannya mulai menjaga jarak. Aku tidak merayakan itu. Aku hanya menata dokumen-dokumen lagi, menambahkan bukti, menyimpan pesan, dan merapikan rekaman. Di meja kecilku sekarang ada bukti-bukti yang seperti potongan resep. Semuanya harus disusun rapi agar hasilnya lembut di luar, tetapi kuat di dalam. Pengacara kami bergerak cepat. Mereka mengajukan permintaan untuk pencegahan sementara dan menginformasikan pihak kepolisian tentang dugaan tindakan pemaksaan. Kita tidak mengklaim apa-apa yang berlebihan. Kita hanya meminta kejelasan dan perlindungan. Sementara itu, Dr. Arango diminta untuk melakukan pemeriksaan independen. Bukan karena aku ingin mengesankan siapapun, tetapi karena ketika seorang lansia didera oleh fitnah tentang kemampuan mental, dokumen medis yang jelas sering menjadi tembok paling kokoh untuk menahan gelombang kebohongan. Dr. Arango datang ke rumah kami dengan langkah yang tenang dan wajah yang bersahaja. Ia berbicara pelan, mendengarkan ketika aku menjelaskan segala hal, dari fakta bahwa aku pernah berdiri di tangga gereja hingga motif di balik perlindungan aset yang kubuat. Ia melakukan serangkaian pertanyaan, tetapi tidak seperti hakim yang menuntut. Ia berbicara seperti seorang yang ingin mengerti keadaan manusia. Setelah pemeriksaan singkat yang meliputi tes orientasi dasar, ia menulis laporan yang menyatakan bahwa aku memahami keputusan-keputusan yang kuambil dan bahwa tidak ada indikasi gangguan kognitif yang signifikan pada saat pemeriksaan itu dilakukan. Laporan itu menjadi dokumen penting. Ia bukan jaminan mutlak, bukan kata akhir, melainkan batu kecil yang menahan gelombang fitnah. Ketika proses hukum berjalan, suasana di rumah kami berubah menjadi campuran antara kewaspadaan dan rutinitas yang baru. Aku tetap memimpin pabrik, tetapi kini langkahku lebih terukur. Setiap tanda tangan diperiksa, setiap kehadiran dicatat. Elena masih bekerja di sana. Permintaan awalku bahwa ia bertanggung jawab atas bagian pengiriman ternyata menjadi titik awal yang besar. Kerja yang dulu dianggap remeh, kini menjadi guru yang tak terduga. Ia belajar menulis laporan pengiriman yang rapi, menghitung stok, dan yang paling penting, menghadapi pelanggan yang tak segan memarahi bila roti datang terlambat. Ia semakin sering menampakkan mata yang lelah, tetapi seiring lelah itu muncul pula sesuatu yang lain, kesadaran. Ada satu hari ketika kejadian kecil menjadi tanda besar. Sebuah pesanan besar dari sebuah kafe ternama datang terlambat, dan seluruh staf panik. Oven kepanasan, adonan hampir rusak, dan ada risiko tidak memenuhi pesanan. Suasana di pabrik tegang. Akhirnya, Elena berdiri di tengah kebingungan itu.
Bukannya memerintahkan seperti dahulu ketika ia merasa berhak, ia turun tangan. Ia menyeka meja, memanggil anak-anak magang, mengatur kembali jadwal pemanggangan, dan yang paling menentukan, ia mengenal mesin itu. Ia memanjat, mengganti sensor yang aus, dan menyesuaikan timing. Mesin kembali bekerja. Kru memandangnya seperti melihat orang baru. Mata Elena menetes bukan karena marah, tetapi karena sesuatu yang lebih lembut, tanggung jawab yang diakui. Waktu terbukti menjadi guru terbaik. Dari minggu ke minggu, Elena mulai memahami apa arti pengorbanan yang selama ini kuberikan. Ia mengalami lelah yang sejati, melihat bagaimana pelanggan menilai kualitas, mengatasi tekanan dari pemilik kafe besar, dan mendapat pelajaran tentang bagaimana sebuah usaha tidak hanya soal tampilan. Ada saat-saat ketika ia pulang larut dan kita hanya duduk di dapur sambil meminum sisa kopi. Ia tidak berbicara banyak pada permulaan. Kata-kata yang datang adalah minta maaf yang canggung, pembenaran yang perlahan hilang, dan sesekali, sesal yang tak bisa disembunyikan. Proses hukum tetap berjalan. Marcos beberapa kali dipanggil untuk memberi keterangan. Ada pemeriksaan terhadap Dr. Varela dan sopir ambulans yang terlibat. Kami mengumpulkan bukti-bukti, rekaman, pesan singkat, saksi mata, dan laporan medis independen. Aku tahu, dalam sistem, tidak ada benteng kemenangan otomatis. Namun ketika kebenaran dikumpulkan dengan sabar, ia menjadi cerita yang lebih kuat dari kebohongan cepat. Itulah prinsip pembuatan roti. Bahan-bahan yang tepat, waktu yang cukup, dan kesabaran untuk menunggu hasil yang matang. Ada hari ketika Elena berdiri di depanku, wajahnya pucat dan matanya merah. "Ibu," katanya, suaranya patah. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Aku letakkan tangan di tangannya, tangan yang pernah kukasihi saat kecil, tangan yang pernah kusisir rambutnya di malam hari. "Kau tidak harus berkata banyak," jawabku. "Tindakanmu akan lebih berbicara daripada kata." Ia kembali ke pabrik dengan tekad yang berbeda, bukan karena aku memerintah, melainkan karena ia melihat akibat dari tindakannya. Ia belajar menghormati jam buka, menghormati karyawan yang selama ini ia pandang sebelah mata, dan perlahan-lahan menggaungkan permintaan maaf yang benar. Bukan permintaan maaf yang sedikit basi, tetapi pengakuan atas kesalahan dan upaya untuk memperbaiki. Perubahan Elena tidak instan. Ada kemunduran, ada marah yang muncul tanpa kendali, tetapi ada juga momen kecil yang menyatukan kembali benang yang putus. Ia menanggung sendiri biaya perbaikan mesin yang pernah ia selamatkan. Ia menandatangani nota pengiriman tanpa mencari keuntungan. Ia menghadiri pertemuan konselor keluarga yang kubuatkan bagi kita. Saat ia melihat cucuku, Santi, tertidur di kursi pabrik waktu itu karena ia ikut ibunya bekerja, sesuatu di hatinya luluh. Anak kecil yang riang itu bukan hanya pengikat keluarga, melainkan cermin masa depan yang menuntut tanggung jawab. Sementara itu, masyarakat mulai melihat evolusi yang berbeda. Bukan hanya perempuan tua yang bertahan, tetapi juga anak yang pernah tersesat kini kembali belajar. Ada yang memandang dengan canggung, ada yang tetap skeptis, namun lambat laun hubungan yang retak kembali menampakkan jahitan. Aku tidak memaksakan maaf publik dari Elena. Aku tahu maaf sejati tumbuh dalam tindakan dan waktu. Namun ada momen ketika ia menawarkan maaf. Pertama kali secara tertutup, kemudian di depan beberapa karyawan, dan akhirnya yang paling menggetarkan di hadapan komunitas yang lebih luas. Proses di pengadilan tidak seperti drama yang dihadirkan sinetron. Ada jadwal yang rapi, penundaan, pemeriksaan saksi, dan perdebatan kawat. Pengacara kami menyampaikan bukti-bukti, polisi menjelaskan kronologi, dan Dr. Arango menyerahkan laporan tentang kapasitas mentalku. Di beberapa pertemuan, Marcos tampil garang. Di lain, ia terlihat lelah dan resah ketika pendukungnya mulai menyusut. Aku menyaksikan semuanya dari bangku, dengan hati yang campur aduk. Aku tak datang mencari hukuman keras untuknya. Aku datang mencari keadilan dan kejelasan. Aku ingin ada ruang agar anakku bisa belajar arti tanggung jawab. Waktu itu juga menguji persahabatan Leonas kami. Teresa datang setiap minggu membawa kue kecil dan berita-berita yang kadang mampu membuatku tersenyum. Matilda menyusun acara kecil alamiah yang mempertemukan beberapa pelanggan kami yang lama. Sofia membantu mengurus kontak gereja untuk menjaga agar acara baptisan tidak berubah menjadi alat kebencian. Mereka hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menopang. Solidaritas perempuan itu menjadi kekuatan yang tak kasat mata namun nyata terasa. Secangkir teh di sore hari, telinga untuk mendengar keluh, dan tangan yang menolong ketika aku lelah.
Ada satu titik yang akhirnya memecah kebekuan antara aku dan Elena secara publik. Ulang tahun pertama Santi datang bukan sebagai pesta megah yang pernah direncanakan dulu, melainkan sebagai perayaan sederhana di kebun rumah. Aku membayangkan suasana hangat, meja panjang beralaskan kain putih, roti buatan sendiri yang menguar harum, bola-bola kecil tergantung, dan anak-anak yang berlari-lari. Aku ingin perayaan itu menjadi tanda bahwa hidup bisa berputar kembali pada jalur yang lebih sederhana, jujur, dan penuh makna. Elena yang mengurus sebagian besar persiapan. Ia tetap canggung ketika mengundang beberapa tamu tertentu, tetapi ada sinar di matanya. Pada hari itu, ia berdiri di hadapan keluarga dan tetangga, memegang mikrofon sederhana yang kuberikan. Napasnya bergetar. Ia mengawali dengan kata-kata yang pendek, namun setiap suku katanya seperti adonan yang diuleninya sendiri. Ibu, aku minta maaf atas apa yang kulakukan. Aku salah. Ia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan, tetapi juga kebanggaan kecil yang baru terlahir karena memilih tanggung jawab daripada kemewahan semu. Kau pantas dihormati di rumah Tuhan. Aku salah menempatkan dirimu. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami untuk memperbaiki. Suara-suara di sekitar itu bergema. Ada yang menitikan air mata, ada yang menepuk bahu Elena, dan ada yang menatapku dengan mata yang lembut. Saat Elena menyilangkan tangannya ke lenganku dan menarikku berdiri di sampingnya, ada desah panjang yang lepas dari kerumunan. Ia mengundangku bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pusat kehormatan, sebuah gerakan kecil yang menandakan perubahan besar. Santi, kecil dan riang, merangkak ke pangkuanku. Ia menempelkan kepala pada dada yang dulu pernah kukatakan adalah dapur keluarga. Aku menatap Elena. Ia tersenyum. Dan ada kebenaran sederhana yang kini tumbuh. Penghormatan tak bisa dipaksakan. Ia harus dipelajari. Aku melihat dalam senyum itu proses yang panjang. Pengakuan, usaha, dan kerja yang tak lelah. Setelah acara itu, beberapa tetangga menghampiri kami. Mereka mengucapkan selamat kepada Elena karena keberanian dan kepada aku karena ketegasan tanpa kebencian. Ada juga yang menghampiri untuk bertanya tentang perjalanan hukum, tanda bahwa mereka tak hanya melihat cerita emosional, tetapi juga realitas hukum yang harus berjalan. Ku ingat lagi peringatan yang diberikan pada awal perjuangan ini. Tidak ada jaminan hukum, hanya proses. Namun hari itu, di bawah pohon yang menaungi meja perayaan, ada rasa kecil yang mirip kemenangan. Bukan kemenangan atas seseorang, melainkan kemenangan atas martabat yang kembali diakui. Perlindungan yang kubuat untuk Santi juga menjadi simbol lain dalam perayaan itu. Aku berbicara singkat tentang harapan yang kuletakkan dalam rekening yang kubuat untuknya, bahwa uang itu bukan hadiah yang akan melalaikan tanggung jawab, tetapi bekal untuk pendidikan. Aku ingin cucuku tumbuh dengan nilai yang kita junjung, kerja keras, tanggung jawab, dan martabat. Itulah warisan yang paling kukasihi. Beberapa bulan kemudian, hubungan kami masih dipenuhi percakapan sulit. Elena menghadapi konsekuensi sosial dan profesional, Marcos menghadapi proses yang masih berjalan, dan aku terus mengelola usaha yang kami bangun dengan tangan lelah. Namun ada perubahan nyata. Elena tidak lagi memilih eksklusivitas ketika ia merencanakan acara. Ia menanyakan pendapat keluarganya, ia mengundang pelanggan lama, dan ia menjadikan pabrik sebagai sekolah kehidupan baginya. Di satu sore, ketika kami menutup toko dan lampu-lampu mulai meredup, ia menggenggam tanganku dan berkata, "Ibu, terima kasih. Kamu mengajari aku apa itu martabat." Kata-kata itu cukup untuk membuatku menangis, tetapi bukan air mata kebencian, melainkan air mata yang menandai penyembuhan. Epilog dari cerita ini tidak seperti buku dengan akhir yang paten. Ini lebih seperti resep roti yang membiarkan adonan mengembang, proses yang terus berlangsung. Marcos menghadapi proses hukum yang memakan waktu, ada pertemuan mediasi yang melibatkan konselor keluarga, dan ada ruang yang masih harus diisi dengan tindakan nyata dari Elena. Namun hari di kebun itu menjadi tanda penting. Seorang anak yang pernah menolak ibunya kini mengakui kesalahan, dan seorang ibu yang pernah ditolak kini berdiri di tempat yang terhormat. Itu bukan pembalasan, itu pengakuan. Sebagai penutup, aku ingin membagi satu hal yang kurasakan sepanjang perjalanan ini. Kita sering mendengar cerita tentang perpecahan keluarga yang tak pernah pulih, tentang anjing menggali tempat yang semula belas kasih. Namun aku percaya bahwa batas yang tegas yang ditempatkan bukan karena kebencian, tetapi karena cinta dan perlindungan, bisa menjadi awal untuk membangun kembali apa yang pernah retak. Aku memilih batas bukan untuk memutuskan ikatan,
melainkan untuk melindungi ruang agar ikatan itu bisa tumbuh sehat. Ketika aku melihat cucuku tertidur di pangkuanku waktu ulang tahunnya, ketika Elena berdiri di sampingku dengan mata yang lembut, aku tahu satu hal sederhana. Meski putriku pernah menolakku di pintu rumah Tuhan dan berkata, "Tidak ada tempat untukmu, Ibu," tempat itu kembali ada. Karena aku memilih untuk mempertahankannya, bukan untuk menuntut balas. Warisan yang kupikul bukan hanya berupa toko atau rekening. Ia adalah kisah tentang bagaimana martabat dipertahankan, bagaimana kesalahan diperbaiki melalui kerja, dan bagaimana cinta dapat menumbuhkan kedisiplinan, bukan penyerahan. Bagi siapapun yang mendengar kisah ini, aku mau mengatakan, jangan biarkan satu kejadian mereduksi seluruh dirimu. Jika kau pernah berada di posisi yang sama, dipermalukan, ditolak, direndahkan, ingatlah bahwa pilihan ada di tanganmu. Menangis di depan pintu, atau menata dapurmu agar roti tetap matang. Aku memilih untuk menguleni masa depan, bukan terus mengaduk noda di masa lalu. Dan pada akhirnya, ketika bunga-bunga perayaan itu mengering sedikit dan piring-piring sisa mulai dikumpulkan, aku berdiri di depan pabrik, menatap gerbang kecil yang selalu kubuka setiap pagi dan mengucapkan terima kasih dalam hati pada kehidupan yang memberi saya banyak pembelajaran. Bukan karena saya ingin menang, tetapi karena saya ingin mewariskan sesuatu yang tak bisa diambil oleh siapapun. Harga diri yang dibangun dari kerja dan belas kasih yang diberi batas. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kau pernah merasakan dinginnya penolakan di momen yang paling suci, ketahuilah, ada jalan untuk merespons yang bermartabat. Aku, Carmen, tetap di sini, dengan tangan yang keras karena adonan, dengan hati yang lembut karena cinta, dan aku bersedia menceritakan bagaimana kita bisa bangkit, menata ulang, dan melangkah lagi.